8 dan kelas 9 yang sudah naik kelas. Perkenalkan, nama saya Arina Kusuna, biasa dipanggil dengan Ibu Arina. Nah, kali ini Ibu Arina akan membahas materi tentang strategi belajar efektif. Apa sih itu strategi belajar efektif? Strategi belajar efektif adalah suatu strategi yang dilakukan agar belajar yang kita laksanakan berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan atau mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh tentang strategi belajar efektif ini, kita harus tahu dulu apa sih yang dinamakan belajar. Belajar adalah suatu proses perubahan. Yang awalnya kita tidak tahu, jadi tahu. Yang awalnya kita tidak mengerti, jadi mengerti. Yang awalnya kita tidak bisa, menjadi bisa. Misalnya, anak kecil awalnya tidak bisa berjalan, jadi bisa berjalan. Itu adalah suatu proses belajar. Jadi intinya belajar adalah suatu proses perubahan. Nah, perubahan itu ada dua. Yang pertama yaitu perubahan pola pikir, yang kedua yaitu perubahan sikap atau perilaku. Nah, kedua perubahan ini harus mengarah kepada hal yang positif. Itu yang dimakan dengan suatu belajar. Kalau perubahan ini mengarah ke hal yang negatif, itu bukan suatu proses belajar. Jadi kuncinya belajar adalah suatu perubahan yang mengarah ke hal yang positif. Nah, dalam strategi belajar efektif ini kita akan membahas 3 hal. Yang pertama yaitu prinsip belajar. Nah, prinsip belajar nanti ada 5, nanti kita akan bahas satu persatu. Yang kedua, belajar di sekolah. Kenapa kita bahas? Karena kita adalah siswa sekolah, jadi kita harus tahu belajar yang efektif ketika berada di sekolah itu seperti apa. Yang ketiga yaitu belajar di rumah. Kenapa belajar di rumah? Karena kita tahu bahwa saat ini adalah masa pandemi, yang mana kalau masa pandemi ini kita tidak bisa melakukan pembelajaran secara langsung di sekolah. Jadi pembelajaran nanti untuk sementara waktu akan dilakukan secara daring. Nah, pembelajaran daring nanti otomatis akan dilakukan full di rumah. Agar pembelajaran nanti efektif, kita harus tahu dulu langkah-langkahnya atau prinsip-prinsipnya pembelajaran yang efektif di rumah itu seperti apa. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah prinsip belajar. Sudah Ibu katakan tadi, prinsip belajar kan ada 5. Yang pertama adalah motivasi atau dorongan. Nah, motivasi atau dorongan ini harus berasal dari dalam diri sendiri. Kita harus tahu betul, sadar betul bahwa belajar itu nanti gunanya untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Nanti ketika ada manfaatnya, yang untung siapa? Kita sendiri. Jadi kita harus punya motivasi atau dorongan belajar yang tinggi dari dalam diri sendiri. Yang kedua, kita harus fokus. Misalnya ketika kita belajar di kelas, pikiran kita harus fokus untuk belajar. Untuk pikiran yang lain kita halirkan sejenak ketika belajar agar pembelajaran nanti efektif. Yang ketiga yaitu tidak malu untuk bertanya. Bertanya ini penting sekali agar kita menjadi tahu. Bertanya itu indikasi bahwa awalnya kita tidak tahu, nanti ketika kita mendapatkan jawaban, nanti kita akhirnya menjadi tahu. Pepatah mengatakan bahwa malu bertanya sesat di jalan. Nah, itu mengindikasikan bahwa bertanya, keberanian untuk bertanya itu adalah sesuatu yang sangat penting. Jadi jangan malu untuk bertanya. Kemudian yang keempat, pembelajaran itu harus dilakukan berulang-ulang, tidak cukup hanya sekali atau 2 kali. Kenapa? Karena pembelajaran yang dilakukan sekali atau 2 kali itu nanti akan masuk ke dalam memori jangka pendek. Kalau memori jangka pendek, maka dalam kurun waktu yang singkat akan lupa, akan mudah sekali lupa. Jadi pembelajaran itu harus diulang-ulang. Misalnya di kelas, bu guru menerangkan apa, nanti ketika di rumah harus diulangi lagi. Kenapa? Agar masuk ke dalam memori jangka panjang. Ketika suatu pembelajaran masuk ke dalam memori jangka panjang, maka akan diingat atau tidak mudah lupa. Yang kelima, kita harus sadar betul bahwa pembelajaran itu nanti pasti akan bermanfaat untuk kita ke depannya. Pembelajaran apapun selama itu positif, pasti nanti bermanfaat untuk hidup kita. Itu adalah 5 prinsip belajar. Nah, selanjutnya yaitu belajar di sekolah. Nah, di sini belajar efektif di sekolah paling tidak kita harus tahu 3 kuncinya. Yang pertama apa? 3 kunci belajar efektif di sekolah harus kita persiapkan dulu. Jadi sebelum berangkat ke sekolah kita harus tahu dulu, hari sebelum berangkat ke sekolah kita harus tahu besok kita mau belajar apa saja, mata pelajaran apa saja yang akan dipelajari di sekolah. Kita harus tahu, kita harus sudah membaca materinya apa saja. Kemudian alatnya apa saja yang perlu dibawa. Misalnya ketika belajar menggambar, kita harus siapkan alatnya, buku gambarnya, pensil warnanya harus
strateginya bahwa kita harus menyiapkan apa yang akan dipelajari besok. Yang kedua sama, kita tidak boleh malu untuk bertanya. Ini kunci banget atau kunci sekali bahwa malu bertanya itu nanti bisa menyesatkan kita. Jadi kita tidak boleh malu untuk bertanya. Yang ketiga bahwa kita harus sadar betul bahwa posisi kita sebagai siswa harus siap menerima ilmu dari guru. Jadi kita memposisikan bahwa kita itu adalah gelas yang kosong, ibaratkan gelas kosong. Kalau gelas kosong diisi air maka akan bisa masuk. Tapi ketika kita menutup diri kita bahwa kita merasa sudah bisa, maka airnya tidak bisa masuk. Itu adalah suatu permisalan agar ilmu yang kita cari itu nanti bisa masuk. Itu adalah salah satu strategi belajar ketika di sekolah. Nah, bagaimana strategi belajar ketika di rumah? Strategi belajar di rumah itu yang pertama kita harus disiplin waktu. Nah, kasusnya beberapa kali kasus kemarin ketika pembelajaran daring itu karena siswa kebanyakan tidak disiplin waktu. Nah, ini akhirnya menjadi momok atau menjadi masalah. Jadi ketika belajar di rumah kita harus disiplin waktunya belajar. Ketika kita belajar di rumah kita harus tahu bahwa saat di sekolah, saat di rumah itu bukan merupakan masa yang libur, artinya tetap sekolah. Kalau sekolah misalnya biasanya kita masuk 6:30, jadi 6:30 itu kita harus sudah siap untuk menyiapkan pembelajaran, bukan masih tidur jam 9 baru bangun. Nah, akhirnya menjadi masalah karena apa? Tugas yang diberikan guru numpuk, kemudian materinya kita tidak dapat. Jadi yang strateginya ketika belajar di rumah itu harus disiplin waktu agar pembelajaran ini nanti efektif. Kemudian yang kedua, kita harus rajin-rajin mencari materi dari berbagai sumber. Kita tahu bahwa materi pembelajaran itu tidak hanya dari buku. Ketika materi pandemi seperti ini, kemampuan guru untuk menjelaskan sangat terbatas. Jadi kalian harus rajin-rajin mencari informasi dari berbagai sumber agar pembelajaran nanti efektif. Yang ketiga, prinsipnya sama, tidak malu untuk bertanya. Jadi ketika ada materi apapun dari guru yang dirasa belum jelas, bisa ditanyakan kepada guru tersebut agar kalian benar-benar paham apa yang sedang kalian pelajari. Nah, itu adalah strategi belajar yang efektif ketika di rumah. Nah, penjelasan dari saya rasa cukup sekian. Mohon maaf atas kesalahan kata. Semoga penjelasan dari saya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.